Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tahun baru Islam yang pertama sangat disayangkan, banyak orang Islam tidak mengenal tahun Hijriah secara pasti, apalagi menggunakannya sebagai ketentuan penanggalan aktivitas. Karena kita hidup di alam yang telah didominasi oleh sistem dan tatanan yang bukan berasal dari Islam. Bahkan sekedar tahu terjadi pergantian tahun baru Hijriah saja lantaran kalender warnanya merah alias hari libur. Pertama, umat Islam mesti tahu sejarah tahunnya sendiri. Kedua, agar memiliki identitas dan jati diri orang Islam. Tahun pertama Hijriah dimulai pada hari Jumat 1 Muharram yang bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622 Masehi. Kemudian yang kedua, sejarah penentuan tahun baru Hijriah. Sejarah digunakannya sistem perhitungan tahun Islam bermula sejak kejadian di masa Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Salah satu riwayat menyebutkan, yaitu ketika khalifah mendapat surat balasan yang mengkritik bahwa suratnya terdahulu dikirim tanpa angka tahun. Beliau lalu bermusyawarah dengan para sahabat dan singkat kata mereka pun berijma untuk menjadikan momentum tahun di mana terjadi peristiwa hijrah Nabi SAW sebagai awal mula perhitungan tahun dalam Islam. Sedangkan sistem kalender Qamariyah berdasarkan peredaran bulan konon sudah dikenal oleh bangsa Arab sejak lama. Demikian juga nama-nama bulannya serta jumlahnya yang 12 bulan dalam setahun. Bahkan mereka sudah menggunakan bulan Muharram sebagai bulan pertama dan Zulhijjah sebagai bulan ke-12 sebelum masa kenabian. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sehingga yang dijadikan titik acuan hanyalah tahun di mana terjadi peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bulan di mana peristiwa hijrahnya terjadi. Sebab menurut riwayat beliau dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hijrah ke Madinah pada bulan Sya'ban atau bulan Rabiul Awal menurut pendapat lain. Tetapi yang pasti bukan di bulan Muharram, namun bulan pertama dalam kalender Islam tetap bulan Muharram. 3. Alasan Muharram dijadikan bulan pertama. Penting untuk dicatat di sini adalah pilihan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menjadikan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai titik tolak awal perhitungan kalender Islam. Pertama, mengapa bukan berdasarkan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kedua, mengapa bukan berdasarkan tahun beliau diangkat menjadi nabi? Ketiga, mengapa bukan berdasarkan tahun Al-Quran turun pertama kali? Keempat, mengapa bukan berdasarkan tahun terjadinya Perang Badar? Kelima, mengapa bukan berdasarkan tahun terjadinya pembebasan kota Mekah? Keenam, mengapa bukan berdasarkan tahun terjadinya Haji Wada atau Haji Perpisahan? Dan yang terakhir, mengapa bukan berdasarkan tahun meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah karena peristiwa hijrah itu menjadi momentum di mana umat Islam secara resmi menjadi sebuah badan hukum yang berdaulat, diakui keberadaannya secara hukum internasional. Sejak peristiwa hijrah itulah umat Islam punya sistem undang-undang formal, punya pemerintahan resmi, dan punya jati diri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sejak itu hukum Islam tegak dan legitimasi, bukan aturan liar tanpa dasar hukum. Dan sejak itulah hukum qisas dan hudud seperti memotong tangan pencuri, merajam atau mencambuk pezina, menyalib pembuat huru hara dan sebagainya mulai berlaku, dan sejak itulah umat Islam bisa duduk sejajar dengan negara atau kerajaan lain dalam percaturan dunia internasional. Kondisi itu terus berlangsung hingga umat Islam melewati masa-masa yang panjang setelah wafatnya beliau, masa Khulafaur Rasyidin, masa khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan masa khilafah Bani Utsmani. Wilayahnya membentang dari Maroko hingga Merauke, di mana separuh bulatan muka bumi menjadi sebuah negeri yang satu, daulah Islamiyah. Hingga kemudian semua itu berakhir pada abad ke-20 Masehi, 14 Hijriah,
dengan ditumbangkannya khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk, seorang pemimpin boneka yang bekerja di bawah perintah Zionis Yahudi dan konspirasi jahat internasional. Seiring dengan tumbangnya khilafah Islamiyah terakhir, umat Islam yang berjumlah 1,5 miliar di muka bumi ini tidak lagi punya satu pemimpin, tidak punya badan hukum, dan tidak punya khilafah. Semua hidup di bawah tekanan pemerintahan boneka masing-masing yang kecil, lemah, miskin, tertekan, dan tertindas di bawah hegemoni mantan penjajahnya. Bersamaan dengan itu, isi perut bumi mereka serta kekayaan alam lainnya dikuras habis oleh para musuhnya tanpa setitik pun perlawanan yang berarti. Hukum dan undang-undang yang berlaku tidak lain adalah produk sampah para penjajah. Kurikulum pendidikannya telah melahirkan anak-anak generasi yang missing link serta jauh dari atmosfer Islam. Semua ini adalah tantangan hebat dan berat yang harus dilalui oleh kita yang hidup di masa sekarang ini. Dan sejak meninggalkan tahun 1400 Hijriyah, sudah dicanangkan oleh Rabithah Alam Islami bahwa abad ke-15 Hijriah adalah abad kebangkitan Islam. Masuk tahun baru ini, kita sudah melewati kuartal pertama dari abad ke-15 Hijriah. Sudahkah tanda-tanda kebangkitan itu nampak? Kita bisa menilainya masing-masing. Keempat, tentang merayakan tahun baru Hijriah. Secara fikih Islami, tidak ada perintah secara khusus dari Rasulullah SAW untuk melakukan perayaan penyambutan tahun baru secara ritual. Bukankah penetapan sistem kalender Islam baru saja dilakukan di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Selain itu, memang kita tidak mendapati nas yang sharih tentang ritual khusus penyambutan tahun baru. Apalagi dengan itikaf, salat qiyamul lail atau zikir-zikir tertentu. Kalaupun ada, hadis-hadisnya sangatlah lemah, bahkan sampai kepada derajat maudhu dan mungkarul hadis. Namun bukan berarti kegiatan penyambutan tahun baru itu menjadi terlarang dilakukan. Sebab selama tidak ada nas yang mengharamkan secara langsung dan kegiatan itu tidak terkait langsung dengan ibadah ritual yang diada-adakan, hukumnya boleh-boleh saja atau halal-halal saja. Terutama bila kegiatan itu memang punya manfaat besar baik secara dakwah Islam maupun syiarnya. Yang penting jangan sampai menimbulkan salah interpretasi bahwa tiap malam 1 Muharram disunnahkan qiyamul lail dan beribadah ritual secara khusus di masjid. Sebab hal itu akan menimbulkan kerancuan, fitnah di kemudian hari yang harus diantisipasi. Perlu kami juga tuliskan atau kami bacakan di sini bahwa Majelis Ulama Indonesia MUI seperti diberitakan berbagai media akan merayakan tahun baru. Waktu itu tahun baru 1436 Hijriah secara akbar hari Ahad 26 Oktober 2014 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mungkin demikian saja penyampaian kami tentang tahun baru Islam. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.